Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Farhan Wilwin dari Prodi Sistem Informasi dengan NPM 1970 051 6120. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari praktikum pemrograman berorientasi objek R03 di mana di sini kita diminta untuk membuat program code yang berbasis GUI. Nah, langkah pertamanya itu kita membuat database MySQL di localhost. Dan pertama itu kita nyala ke XMPP, lalu kita nyalakan MySQL-nya, kita start, dan berikutnya Apache. Nah, habis itu baru kita masuk ke localhost-nya. Nah, pada localhost ini kita tambahkan database dengan nama database universitas dan dengan nama tabelnya itu mahasiswa dengan kolom 5. Nah, setelah seperti ini bisa diisikan dengan manual, bisa juga dengan short, tapi saya ini mengisikannya dengan shortcut, yaitu kita masuk klik ke menu SQL, lalu kita tambahkan shortcut. Di sini saya ngambil dari modul rangkuman. Dan untuk mengeceknya ini, kita coba ke struktur, dan sini sudah terbuat, itu ada kolom name, nama, tanggal lahir, jurusan, dan alamat. Di sini saya akan membuat privilege atau hak akses user untuk database. Kita add user account. Berikutnya kita isikan username ini. Saya isikannya dengan Farhan. Ini hostname ini saya dengan lokal host. Password isikan dengan keinginan kita. Berikutnya pada menu pada kotak ini kita checklist the grant all preferred on database agar untuk memberikan akses pada universitas saja, database universitas saja. Dan pada global privilege kita check all, lalu kita go. Nah, dari itu telah selesai privilege-nya. Kita mengecek kita bisa kita balik lagi saja. Sudah ada nih Farhan Wilwin. Nah, setelah itu kita masuk ke NetBeans untuk membuat project. Pertama-tama kita klik kanan pada menu file, lalu new project. Lalu ini kita pada kategori sini kita memilih Java dan yaitu Java application. Lalu next, berikutnya ini kita isikan project name ini dengan bebas. Saya menamakannya dengan tugas mahasiswa. Dan ini hilangkan centang pada create class. Nah, berikutnya untuk karena kita ini untuk mengkoneksikan dengan MySQL, maka berikutnya itu kita akan memasukkan drive untuk mengkoneksikan kepada MySQL tersebut. Oke, langkahnya dengan klik kanan libraries, kemudian add library, kemudian kita pilih MySQL JDBC driver, lalu add library. Nah, berikutnya ini kita membuat class dengan klik kanan show page, membuat Java page maksud saya. Lalu kita buatnya ini dengan nama bebas. Saya membuat dengan program mahasiswa. Lalu finish. Nah,
langkah berikutnya kita akan membuat class untuk mengkoneksikan class tersebut dengan database atau pemanggilan shortcode yang untuk memanggil database. Nah, itu dengan klik kanan program page yang telah kita buat, lalu new, lalu habis itu kita pilih Java class. Nah, untuk penamaan ini kita bebas, namainnya dengan koneksi database. Lalu finish. Setelah tampilan ini untuk mengkonekkan class ini dengan database, maka ada kita tambahkan beberapa shortcode. Di sini saya mengambilnya dari modul rangkum yang telah saya rangkum. Tujuan penambahan import ini ya untuk memanggil atau untuk menjalankan fungsi-fungsi yang ada pada shortcode. Nah, ini menambahkan publik beberapa shortcode agar bisa terkoneksi. Berikutnya ini isikan dengan sesuai dengan yang tadi pada string URL kita panggil dengan sesuai dengan nama MySQL tadi. Nah, sini diisikan dengan sesuai user, disediakan saya namanya itu Farhan Rudin dan passwordnya lalu berikutnya kita akan membuat JFrame, di mana JFrame ini berfungsi agar program kita menjadi program berbasis GUI. Langkahnya itu kita klik kanan pada program universitas, lalu pilih new, lalu pilih JFrame form. Nah, kita namakan dengan form. Lalu finish. Setelah ini kita akan desain dengan ketentuan 5 buah label, di mana itu ada name, nama, tanggal lahir, jurusan dan alamat, dan ada text field untuk pasangan dari label nama, name, dan juga jurusan. Dan berikutnya itu ada text area untuk alamat, dan ada juga ini formatted field untuk tanggal lahir. Lalu ubah teksnya pada label masing-masing di properties dan di teks. Dan untuk menghilangkan teks-teks ini kita bisa menghapusnya pada properties dan teks, dan kita akan mengganti dari semua variabel dari teks-teks ini dengan variabel input dan nama label di depannya. Setelah selesai memberikan variabel name dan menghapus teks pada ini, berikutnya kita akan memasukkan button dengan 3 buah button, yaitu ada button tambah, ubah, dan hapus. Dan kita akan mengubah variabel name-nya dengan btn tambah, hapus, dan ubah. Setelah selesai nambahkan
button dan mengubah variabelnya dengan dan teks-teksnya, kita berikutnya akan menambahkan table untuk menampilkan data yang telah diinput. Dan kita ubah variable name-nya dengan table mahasiswa. Oh ya, pada formatted di ini tanggal lahir, kita akan mengubah format factory-nya. Kita pilih ketiga ini, lalu kita pilih pada kategori, kita pilih date, dan berikutnya pilih format sesuai yang diinginkan. Di sini saya dengan aturan day slash moon dan years. Nah, kita coba tes. Nah, sudah jadi seperti ini. Lalu kita off. Nah, berikutnya setelah selesai menambahkan ini, berikutnya kita akan menambahkan kode dengan shortcode dari sini. Kita klik shortcode dan masukkan beberapa shortcode. Di sini saya ngambil dari modul yang setelah saya rangkum. Rapikan dulu agar lebih kelihatan bagus. Dan fungsi import di sini adalah untuk menjalankan fungsi-fungsi yang ada pada sort page di bawahnya. Nah, ini fungsi dari shortcode ini adalah untuk memanggil untuk variable, maksudnya untuk variable database, untuk koneksi dengan database, dan untuk load data, proses load data. Setelah itu, langkah berikutnya kita bisa balik lagi ke desain, lalu double klik pada tambah, atau bisa dengan klik kanan, event, action, dan action. Kita tambahkan beberapa shortcode. Saya kembali mengambil dari modul rangkuman saya. Nah, tujuan memberikan shortcode ini agar nantinya bisa database ini, agar project ini bisa, maksud saya agar button tambah ini bisa digunakan untuk menambah data pada project ini dan berhasil terdaftar di database. Berikutnya itu kembali ke desain, lalu double klik pada ubah. Nah, lalu kita tambahkan shortcode. Nah, ini tujuan menambahkan ini agar kita bisa mengubah button ini bisa digunakan untuk mengubah data yang ada. Lalu berikutnya kita balik lagi ke desain, kita tambah shortcode untuk hapus. Gimana guna menambahkan ini? Untuk menghapus untuk menghapus data-data yang ada pada database atau pada project. Lalu setelah ini berhasil ditambahkan, berikutnya kita akan mencoba menambah desain balik lagi ke desain dan akan menambah shortcode untuk ini dengan klik kanan untuk table. Kita pilih events, lalu mouse klik. Nah, kita tambahkan shortcode agar table itu bisa
menyimpan data yang telah diinput. Dan bila diklik salah satu ininya, datanya bisa dihapus. Bila ada error ini, kita coba LLT enter. Oh, sepertinya ada kurangan. Kelebihan. Nah, kelebihan dari kurung awal, makanya terjadi error. Lalu langkah berikutnya kita akan mencoba menjalankan. Tapi untuk menjalankan program, tapi sebelum untuk menjalankannya, kita coba ke project ini, kita klik kanan, lalu kita pada short page maksud saya, klik kanan, lalu di pilihan properties kita chat, klik, lalu pilih kategori sini run, lalu kita pilih main class-nya dengan browse. Nah, kita pilih ini, kita sesuaikan dengan main class yang telah kita buat agar tidak terjadi error dan berhasil. Coba kita OK. Nah, maka dari itu, setelah itu kita bisa mencoba untuk menjalankan. Bisa dengan cara Shift F6 atau klik kanan pada ini shortpage, lalu klik run. Nah, ini sudah berhasil. Saya akan mencoba masukkan data. Lalu kita tambah. Nah, berhasil. Lalu kita coba tambahkan data, beberapa data lagi. Lalu kita tambahkan lagi. Nah, berikutnya kita akan menambahkan lagi satu data lagi. Dan perlu diperhatikan pada tanggal lahir kita harus mengikuti dengan ketentuan format yang tadi kita pilih. Nah, ini udah berhasil ditambahkan. Berikutnya kita akan mencoba untuk mengubah data. Dimana kita bisa klik salah satu data yang ingin kita ubah. Lalu kita ubah misal jurusannya, terjadi kesalahan pada jurusan. Lalu kita ubah. Nah, ini udah keubah ya. Nah, berikutnya kita akan mencoba untuk menghapus data. Dan sama kita akan klik pada salah satu data tersebut dan kita coba hapus. Nah, ini juga berhasil terhapus. Nah, maka dari itu program atau project yang telah kita buat, yang telah dibuat berhasil. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.